Ibuku menemukan seorang wanita berbadan siput di sawah. Tapi wanita itu tidak merasa bersyukur, malah menggoda ayahku. Setiap malam, dia diam-diam menyelinap ke tempat tidur ayahku dan bercinta dengannya. Ayahku bercinta dengan wanita siput setiap malam, dan tampak jauh lebih segar. Para pria di desa yang melihat ayahku berseri-seri, tidak bisa menahan diri untuk bertanya padanya, seperti apa rasanya wanita siput itu. Ayahku dengan murah hati mengajak beberapa pria itu ke kamarnya. Keesokan paginya, mereka keluar dari kamar sambil merangkul ayahku. Salah satu pria berkata, wanita siput itu sungguh luar biasa. Tadi malam dia memeluk penisku dan tidak mau melepaskannya. Mendengar perkataan kotor para pria itu, ibuku bergumam dengan marah. Kalian semua berdosa, berani-beraninya menyentuh wanita siput. Kalian sudah lupa nasihat leluhur. Aku tidak tahan untuk bertanya. Bu, siapa sebenarnya wanita siput itu? Ibuku menatap para pria itu dengan tatapan benci dan berkata, ajaran leluhur desa mengatakan bahwa kita harus merawat wanita siput dengan baik. Kalau tidak, akan ada bencana. Ayahku mendengar ini, mengisap rokoknya dalam-dalam, dan berkata, bagaimana mungkin kami tidak merawatnya? Bukankah kami merawatnya semalaman suntuk? Sejak mendapat keuntungan, ayahku punya niat buruk. Setiap malam dia menunggu di depan pintu kamar wanita siput, dan meminta uang dari para pria. Anehnya, para pria di desa seperti kecanduan, dan terus datang ke rumah kami. Daging wanita siput itu harum sekali. Ya, saat mencium aromanya, aku merasa bergairah. Tapi saat aku mengantar makanan setiap hari, aku tidak mencium aroma harum itu. Yang tercium justru bau amis. Tidak hanya itu, cangkang siput di bawah tubuhnya semakin cerah, dan bergoyang saat disentuh. Aku merasa ada yang tidak beres, dan diam-diam menceritakannya kepada ibuku. Tanpa diduga, dia langsung meletakkan barang-barangnya dan berkata, mungkinkah wanita siput itu akan berganti cangkang? Saat berita ini menyebar ke seluruh desa, para pria itu sangat gembira. Tapi para wanita di desa sudah lama tidak menyukai wanita siput di rumah kami. Mereka tidak berani marah pada para pria. Jadi mereka menyalahkan ibuku. Mereka menyindir ibuku. Hanya kau yang baik hati di seluruh desa ini. Kau tidak hanya membawa pulang rubah betina untuk suamimu, tapi juga menggoda suami kami. Janda Wang menggoyangkan pinggang rampingnya dan menimpali. Benar sekali, anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Kapok Lombok, ibuku gemetar karena marah mendengar kata-kata Janda Wang. Kalau saja kau tidak menyebarkan gosip, tidak akan terjadi masalah sebesar itu. Janda Wang mengangkat alisnya saat mendengar ini, dan mulai mengucapkan kata-kata kotor. Aku segera menarik ibuku untuk pulang. Bu, bagaimana kalau kita usir saja wanita siput itu? Aku merasa tidak tenang dia tinggal di rumah kita. Ibuku menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Mana semudah itu. Semua pria di desa ini memperhatikannya. Dan juga tidak ada preseden untuk mengusir gadis siput dalam ajaran leluhur kita. Setelah mengatakan itu, wajah ibuku menjadi semakin buruk. Aku segera menenangkannya, tapi aku punya rencana lain dalam pikiranku. Malam harinya aku diam-diam pergi ke kuil leluhur, berniat untuk melihat apa yang aneh di balik gadis siput ini. Ajaran leluhur desa kami hanya bisa dilihat saat kita dewasa. Biasanya disimpan di lemari di kuil leluhur. Untungnya, jendela kuil leluhur sudah lama rusak. Aku dengan mudah masuk melalui jendela. Aku menemukan lemari itu dengan bantuan cahaya bulan, dan dengan hati-hati mengeluarkan kitab ajaran leluhur. Aku dengan teliti mencari informasi yang berkaitan dengan gadis siput. Ajaran leluhur mengatakan bahwa gadis siput adalah perwujudan keberuntungan. Ketika dia muncul, dia harus dirawat dengan baik. Jika tidak, desa akan ditimpa bencana besar. Pantas saja, desa kami memang hidup dari beternak siput. Mungkin gadis siput ini benar-benar perwujudan keberuntungan. Tapi semakin aku melihat gambar di kitab itu, semakin aku merasa ada yang tidak beres. Cangkang gadis siput pembawa keberuntungan dalam ajaran leluhur berwarna putih bersih. Tetapi cangkang gadis siput yang terbaring di tempat tidurku berwarna-warni. Aku tidak bisa memahami hubungannya untuk sementara waktu. Setelah aku mengembalikan ajaran leluhur ke tempatnya dan bergegas keluar, aku melihat Janda Wang membawa sekeranjang uang kertas untuk dibakar bagi orang mati menuju peternakan siput. Tapi pemakaman desa tidak di arah sana. Kemana dia akan pergi membawa uang kertas di tengah malam? Aku hendak mengikutinya untuk mencari tahu. Tetapi tiba-tiba ibuku datang dari belakang. Gelap sekali. Ngapain kamu kesini? Aku tergagap. Tidak ada apa-apa. Aku hanya teringat ajaran leluhur tentang gadis siput. Jadi aku datang untuk melihat-lihat. Ibuku menghela nafas dan berkata, kamu sudah melihatnya. Leluhur kita mengatakan gadis siput adalah perwujudan keberuntungan. Tetapi yang ada di rumah kita berbeda. Lalu dia sepertinya teringat sesuatu. Dan matanya terlihat sedih. Berkah atau musibah. Itu semua adalah karma. Biarkan orang-orang di desa mengurusnya. Aku mengangguk dan melihat ke jalan kecil di samping. Tetapi Janda Wang sudah menghilang. Sesampainya di rumah, aku melihat banyak pria berkumpul di depan kamar ayahku. Aku masuk dan melihat bahwa cangkang gadis siput mulai mengendur. Melihat ekspresi bersemangat para pria ini, aku merasa semakin gelisah. Cangkang ini seperti jamur, semakin cerah warnanya, semakin beracun. Jika dia benar-benar pembawa sial, ibuku mungkin akan dipukuli lagi. Agar ibuku tidak dipukuli, aku diam-diam pergi ke kamar gadis siput saat orang tuaku tidak ada di rumah. Begitu aku masuk ke kamar, aku mencium bau amis yang menyengat.
Aku menutup hidungku dan berjalan ke arah gadis siput. Aku berjalan mendekati gadis siput sambil menutup hidungku. Maaf, ku harus membawamu pergi. Kamu pasti juga tidak mau diganggu para pria ini setiap hari, kan? Aku akan membawamu keluar dari desa ini. Setelah mengatakan itu, aku dengan hati-hati mengangkat gadis siput. Aku membawanya ke kereta dorong dan keluar rumah. Tapi tak disangka, begitu sampai di pohon beringin besar di pintu masuk desa, aku bertemu dengan Janda Wang. Dia menatapku dan Peri Keong dengan heran. Kau mau membawanya kemana? Aku berdiri tegang di tempat, tergagap dan tak bisa berkata-kata. Melihatku seperti ini, Janda Wang dapat menebak apa yang terjadi. Cepat, ikuti pinggir sungai. Tidak ada orang di sana. Tak kusangka Janda Wang yang biasanya ketus mau membantuku. Aku segera mendorong Peri Keong menuju pinggir sungai. Tapi aku tak menyangka, baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar teriakan dan makian dari penduduk desa di belakangku. Ayahku berlari dan menendangku hingga terjatuh. Dasar bocah nakal, kau mau bawa Peri Keong kemana? Aku bangkit dan memegang erat lengan baju ayahku. Kalian melanggar tradisi leluhur, akan terjadi sesuatu. Belum sempat ayahku bicara, penduduk desa mulai berteriak. Kau tahu apa, anak kecil? Bagaimana mungkin kami tidak merawatnya dengan baik? Kalau saja kami tidak mencium aromanya dan mengikutinya, kau benar-benar akan merusak semuanya. Setelah itu, beberapa pria bergegas mencium Peri Keong. Mereka saling berdesak-desakan, takut didahului orang lain. Saat itu juga, entah siapa yang dengan kuat menendang cangkang keong di bawah wanita itu. Krak, cangkang keongnya terlepas. Peri Keong yang keluar dari cangkangnya terlihat semakin lembut dan menggoda. Melihat pemandangan ini, para pria berebut menerkamnya. Dengan senyum mesum di wajah mereka, ibuku berlari dari belakang dan menutupi mataku. Pulanglah denganku, ini bukan tontonan untuk anak kecil sepertimu. Aku menutupi wajahku dan pulang bersama ibu. Namun ayahku tidak pulang sepanjang malam. Para pria di desa dan wanita spiral bersenang-senang di tepi sungai entah berapa lama. Saat orang-orang baik pergi ke sana, mereka semua tergeletak di tanah. Ekspresi kebahagiaan masih terlihat di wajah mereka, dan sosok wanita spiral sudah tidak terlihat di gerobak. Ketika para pria sadar, mereka hanya bisa mendesah. Ayahku sangat marah. Dia melampiaskan amarahnya padaku. Jika bukan karena kamu membawa wanita spiral keluar, bagaimana mungkin dia menghilang? Aku bersembunyi di pelukan ibuku dan bertanya, Ibu, menurutmu, kemana wanita spiral pergi? Sambil melihat punggung ayah yang pergi, dia perlahan berkata, jika dia benar-benar pergi begitu saja, mungkin ini adalah hal baik untuk desa. Para pria terus mencari wanita spiral di pegunungan dari pagi hingga malam. Istri mereka di rumah tidak bisa menghentikan mereka. Namun, mereka sudah mencari di sekitar desa, tetapi tidak menemukan jejak wanita spiral. Beberapa pria duduk di gerbang desa sambil merokok. Ketika mereka melihatku, mereka menatapku tajam. Namun, meskipun wanita spiral telah hilang beberapa hari, aku masih bisa mencium bau busuk di desa. Sepertinya bau itu berasal dari para pria ini. Lama-kelamaan, para pria di desa mulai terkena penyakit aneh. Awalnya, mereka hanya terus-menerus menggaruk tubuh mereka. Bahkan ayahku terus berkata bahwa dia gatal. Tapi tidak tahu persis apa itu. Sampai pagi itu, ayahku bangun dan menemukan lubang hidungnya. Seekor cacing putih tipis panjang merangkak keluar, membuat ibuku menjerit ketakutan. Dia membawa cacing putih itu ke rumah tabib desa untuk bertanya. Tapi tak disangka, tempat itu sudah penuh sesak dengan orang. Paman Wang Er, tetangga sebelah, hampir menggaruk matanya hingga rusak. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri seekor cacing putih merangkak keluar dari matanya. Beberapa pria di sebelahnya juga hampir menggaruk wajah mereka hingga rusak. Mereka takut seperti Paman Wang Er. Dengan cepat dan panik mereka menggedor pintu rumah Nenek Su. Nenek Su membuka pintu dan melihat kondisi para pria ini. Wajahnya tampaknya tidak terlalu terkejut. Nenek Su, tolong lihat apa yang terjadi pada kami. Iya, apakah suamiku sakit atau kerasukan? Nenek Su mengetuk lantai dengan tongkatnya dengan keras. Ini akibat perbuatan kalian sendiri. Sekarang baru tahu takut. Dulu seperti inilah kekacauan terjadi. Sekarang, demi kesenangan, kalian masih belum berubah. Dulu, aku melihat bekas luka di alis ibuku. Tidak tahu apakah ada hubungannya dengan apa yang dikatakan Nenek Su. Nenek Su berbalik dan masuk ke dalam rumah, mengeluarkan 3 cangkang keong putih bersih dan meletakkannya di depan dupa. Saat kalian bersenang-senang beberapa waktu lalu, kalian melupakan ajaran leluhur. Mendengar perkataan Nenek Su, para pria itu akhirnya mulai panik. Tapi kami sudah memberinya makan dan minum dengan baik. Peri Keong pembawa berkah, bukankah dia memberi kami berkah? Nenek Su dengan marah memukul kepala pria itu dengan tongkatnya. Peri Keong pembawa berkah apa? Kalian buta? Peri Keong pembawa berkah itu sangat murni dan tanpa celah. Coba pikirkan, apakah wanita yang kalian temukan itu seperti itu? Saat itu, semua orang baru menyadari ada yang tidak beres. Nenek Su berkata dengan wajah pucat. Ini mungkin wanita itu yang telah kembali. Mendengar ini, ayahku tersadar dan menamparkan wajah ibuku. Apakah kau sengaja membawanya pulang? Penduduk desa lainnya juga menjadi heboh. Dulu dialah yang membawa siluman rubah ke desa. Sekarang dia membawa Peri Keong tadi kenal untuk mencelakai semua orang. Pasti disengaja. Ibuku tidak bisa membela diri. Matanya memerah karena cemas. Tapi penduduk desa dengan bersemangat menarik ibuku. Tanpa basa-basi mereka ingin mengurungnya di penjara air.
Nenek Su bersandar di meja sembahyang sambil melihat keributan orang-orang dan berkata, "Apa gunanya kalian menyusahkannya? Yang terpenting sekarang adalah menghilangkan bencana ini." Tapi penduduk desa ingin melampiaskan amarah mereka. Mendengar ini, mereka tetap tidak mau mengalah. Ibuku diseret keluar oleh mereka. Aku berusaha keras untuk menghalangi, tapi sia-sia. Lihat ibuku akan dibawa ke penjara air. Aku segera berteriak ke arah Nenek Su. Jika ada cangkang yang ditinggalkan peri keong, apakah itu bisa menyembuhkan mereka? Aku mengatakan ini juga sebagai usaha terakhir. Saat meninggalkan sungai hari itu, aku melihat cangkang keong yang jatuh hampir berguling ke sungai. Aku mengambilnya, berpikir untuk mengembalikannya jika wanita keong itu kembali ke rumahku. Tanpa diduga, mata Nenek Su berbinar saat mendengar ini. "Apa kau serius? Cangkang keong itu ada padamu?" Aku mengangguk dengan tegas. "Tapi kalian harus melepaskan ibuku dulu." Paman Wang Er berkata sambil menutupi matanya. "Jika bukan karena ibu Anda yang ikut campur, kami tidak akan seperti ini sekarang. Kita bisa menunda penjara air. Tapi wanita ini harus dikurung. Kita akan mengurusnya setelah kita sembuh." Ayahku bersembunyi di kejauhan, tidak berani memisahkan diri dari ibuku saat ini. Melihat kelompok pria berwajah muram ini, aku hanya bisa setuju untuk sementara. Aku mengambil cangkang keong, yang disembunyikan di ruang bawah tanah dan menyerahkannya kepada Nenek Su. Dia menatap cangkang keong yang berwarna cerah dan aneh itu untuk beberapa saat tanpa berbicara. Beberapa saat kemudian, Nenek Su mengeluarkan sebotol arak realgar dan memercikkannya ke cangkang. Tiba-tiba, asap tebal keluar dari cangkang keong. Setelah asap menghilang, cairan merah darah yang kental mengalir keluar dari cangkang keong. Baunya menyengat. "Apa ini? Baunya busuk sekali." Semua penduduk desa mundur beberapa langkah. Nenek Su berkata dengan wajah pucat, "Ini keong dendam. Dendam terkumpul, dan berubah menjadi keong. Ini datang ke desa kita untuk membalas dendam." Mendengar ini, semua orang berubah pucat. Janda Wang bahkan pingsan ketakutan. "Apa?" Nenek Su menatap semua orang. Dia berkata kata demi kata. Kejadian tahun itu telah menanam benih bencana. Sekarang dendam belum padam. Bukankah itu akan menyiksa orang yang masih hidup? Ayahku sangat ketakutan oleh serangga pagi ini. Dia segera mendesak. "Lalu apa lagi yang kita tunggu? Cepat lakukan ritual untuknya. Bakar uang kertas." Nenek Su memelototinya dengan kesal. "Hari ini bukan hari yang baik. Paling cepat juga 3 hari lagi. Ibuku dikurung di ruang tahanan wanita di desa. Cangkang keong ditempatkan di kuil leluhur. Semua orang menunggu 3 hari, agar Nenek Su segera melakukan ritual untuk menenangkan dendam wanita keong." Tanpa diduga, cangkang keong itu hilang pada hari ritual. Penduduk desa mencarinya kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukannya. Akhirnya, mereka hanya bisa berkumpul di kuil leluhur dan saling memandang dengan curiga. Janda Wang berkata dengan gelisah, "Siapa yang ingin mencelakakan kita? Jika dendam tidak padam, semua orang akan mati." Istri Chen, sambil menggendong anaknya, cemberut dan berkata, "Jangan bicara seperti itu. Kami tidak ada hubungannya dengan pembunuhan wanita itu tahun itu. Bukan kami yang mengganggunya." Mata Paman Wang Gong masih diperban. "Apa maksudmu?" Istri Chen berbisik. "Siapa yang terlibat saat itu? Mereka tahu di dalam hati mereka." "Apa maksudnya? Tidakkah kalian tahu?" Beberapa pria di sampingnya langsung berubah pucat. "Kalau begitu, kalian para wanita juga tak bisa lepas tangan. Kalau bukan karena kalian bergosip setiap hari, mengejek dan menghinanya di depan desa, tidak akan ada nyawa yang melayang saat itu." Sambil berbicara, pria dan wanita di kuil leluhur saling berkelahi. Suasana menjadi kacau balau. Dari percakapan mereka tadi, akhirnya aku mengerti perbuatan jahat yang mereka lakukan di masa lalu. Setelah puas berkelahi, penduduk desa terduduk lemas di tanah, mengatur napas. Beberapa pria terluka dan berdarah. Paman Wang berteriak kaget saat mengobati lukanya. Di lukanya tumbuh cangkang siput kecil. Penduduk desa saling pandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Tak lama kemudian, tubuh semua pria di desa dipenuhi keong sawah. Para pria ini tidak punya pilihan, selain meminta bantuan Nenek Chen. Meskipun Nenek Chen membenci ketidakberdayaan para pria ini, dia tidak akan tinggal diam melihat desa ini hancur. Gadis keong ini tidak mau menerima tawaran baik. Jika tidak bisa ditenangkan, hanya bisa dihancurkan. Ada sebab, ada akibat. Jika ingin menghilangkan dendamnya, harus memutus sebab awalnya. Ayahku bersemangat mendengar ini. Dia segera mendekat dan berkata dengan cemas, "Bukankah ini tentang istriku yang sudah meninggal? Kalau saja dia tidak menyelamatkan wanita itu dulu, tidak akan ada masalah ini." Aku tak tahan untuk menyela. Apa hubungannya dengan ibuku? Ibuku menyelamatkan orang. Apakah menyelamatkan orang menjadi dosa? Janda Wang mendekat dengan senyum sinis. "Kalian nilai sendiri. Kalau saja ibunya tidak ikut campur, tidak akan ada masalah ini. Menurutku, kita harus mendengarkan Nenek Chen. Siapa yang membuat masalah, dia yang harus bertanggung jawab." Orang-orang di sekitar berkata serempak. "Benar, semua ini salahnya. Sudah, sekarang kita hanya bisa menggunakan batu kilangan, mengorbankan jiwa, untuk memadamkan dendam ini." Tengah malam, aku diam-diam pergi ke ruang tahanan ibuku. "Bu, ini aku, apa kau mendengarku?" Beberapa saat kemudian, aku mendengar suaranya yang lemah. "Bagaimana kau bisa sampai di sini?" Aku berbisik di balik pintu. "Bu, apa yang sebenarnya terjadi saat itu?" Sekarang gadis keong tidak ditemukan.
Mereka semua menyalahkanmu. Ibuku terbatuk lemah dan berkata pelan. Dulu, aku menyelamatkan seorang gadis dari desa lain di tepi sungai. Katanya, dia menceburkan diri ke sungai karena gagal melarikan diri dari pernikahan paksa. Setelah diselamatkan, aku membiarkannya tinggal di peternakan keong. Tapi siapa sangka, orang-orang terkutuk ini tidak hanya merusak kesuciannya, tetapi juga mengaku telah digoda. Terutama janda Wang itu, iri dengan kecantikannya, menambahkan cerita bohong dan menyebarkan gosip. Para istri di desa tidak berani marah pada suami mereka. Jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka pada gadis itu. Karena jumlah mereka banyak dan pukulan mereka keras. Mereka mendorong dan memukulnya hingga ia terluka parah. Akhirnya, para pria itu takut keluarga gadis itu akan datang mencari. Jadi mereka melemparkannya hidup-hidup ke dalam tungku pembakaran. Lalu mereka membakarnya hingga tak bersisa. Aku hanya bisa mengambil beberapa pakaian lamanya dan membuatkan nisan pakaian di belakang bukit. Di belakang bukit, aku merenung sejenak. Lalu sebelum pergi, aku berkata dengan cepat, Bu, tenang saja, aku pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu.